Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Selasa 21 Oktober 2025. Tema pada pagi hari ini adalah derajat fikir di sisi Allah sangat rendah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa di dalam diri kita itu ada salah satu instrumen yang mempengaruhi dalam kehidupan kita, yaitu fikir atau otak kita. Di samping instrumen yang lain, yaitu kolbu kiri atau jantung sebelah kiri, kemudian shoulder atau dada atau paru-paru, dan kolbu kanan atau jantung sebelah kanan. Pagi hari ini kita bahas masalah pikir. Mengapa pikir ini derajatnya sangat rendah di hadapan Allah. Pikir yang ada di dalam otak bekerja setelah mendapatkan respon atau rekaman dari panca indera kita, terutama ini penglihatan mata dan pendengaran telinga. Jadi oleh sebab itu pikir atau otak tidak akan mampu bekerja di luar rekaman panca indera. Namun demikian, karena pikir itu responnya diperoleh dari penglihatan dan pendengaran, terutama penglihatan mata dan pendengaran telinga, apakah kerja pikir atau otak itu cenderung kepada hal-hal yang sifatnya kebendaan atau materialisme. Pikir juga ini punya kelemahan, cenderung kepada mengikuti hawa nafsu serta tidak pernah merasa puas. Artinya kalau pikir itu menginginkan sesuatu, lalu sesuatu itu didapatkan, maka itu tidak memberikan kepuasan. Maka pikir ada keinginan untuk menambah kepuasan itu. Kemudian juga pikir itu akibat cenderung kepada kebendaan atau materialisme dan cenderung memperturutkan hawa nafsunya, maka secara umum itu kebanyakan pikir itu mendustakan ayat-ayat Allah, juga merendahkan ayat-ayat Allah. Mari kita coba lihat Bapak Ibu di dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Dan kalau kami menghendaki, kata Allah, sesungguhnya kami tinggikan dia. Jadi Allah itu sebetulnya menginginkan derajat atau meninggikan derajat manusia, ya, kepada derajat para ulama. Artinya orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang selalu mencintai ayat-ayat Allah, ya. Dengan ayat-ayat ini, maksudnya apa? Umpamanya Allah memberikan taufik, ya, kekuatan, ya, karunia, petunjuk, kasih sayang agar kita itu dapat mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu. Walakinnahu akhladah, tetapi dia cenderung, kata Allah, dia cenderung atau lebih mencintai, ya, ilal ardi,
kepada tanah, maksudnya kepada harta benda dan duniawi, ya. Wattaba'a hawahu, dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Artinya apa? Bahwa di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kalau kita itu pikir tidak dikendalikan oleh zikir, maka orang itu akan selalu cenderung kepada harta benda dan duniawi dan memperturutkan hawa nafsu. Wattaba'a hawahu. Jadi ayat ini memberikan gambaran, penjelasan bahwa sifat manusia itu tidak mau mengikuti kebenaran dan terjerumus dalam kesesatan, karena lebih mementingkan dunia daripada hawa nafsu mereka. Sementara Allah memberikan kisah ini, artinya gambaran tentang ayat ini, agar manusia itu dapat merenung dan mengambil pelajaran. Jadi Bapak Ibu, kemampuan fikir itu harus kita kendalikan, Bapak Ibu, karena di situ sangat membahayakan. Orang yang memang seperti yang saya katakan kemarin, pikir itu mempunyai kemampuan positif, terutama di dalam kinerjanya, kecerdasan intelektualnya. Pikir diberikan kemampuan oleh Allah untuk merencanakan, melakukan penelitian, atau berkarya, berproduksi. Itu ranah yang dihasilkan oleh pikir. Tetapi dampak kemanfaatannya, dampak positif dari apa yang direncanakan, apa yang diteliti, kemudian hasil produknya itu harus dikendalikan oleh qalbu kirinya agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain demi kemaslahatan umat. Nah, ini yang perlu dijaga. Makanya dalam ayat tadi dikatakan Allah memberikan kisah agar manusia dapat merenung dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu pentingnya kita mengalirkan zikir di samping. Jadi jantung kiri itu kan setiap detik, setiap saat itu ketika dipompa oleh ruh itu kan mengalirkan darah dan oksigen ke otak. Nah, darah mengalirkan oksigen ke otak, nah otomatis terjadi aktivitas. Sebetulnya bukan ke otak saja, ke seluruh tubuh. Tetapi dengan aliran itu maka mampulah otak itu bekerja, berpikir, menganalisa, seperti yang saya katakan tadi, merencanakan, melakukan penelitian, memproduksi. Tetapi kalau itu tidak dikendalikan, bisa jadi rencananya itu rencana jahat. Bisa jadi penelitian itu tidak ada kejujuran di dalamnya. Bisa jadi produksinya itu semata-mata untuk kepentingan pribadi. Misalkan kita merencanakan bikin obat untuk menyembuhkan orang lain, tetapi karena tidak dialirkan zikir ke otak, maka pikir itu akan mementingkan diri sendiri. Saya bikin obat, tapi obat ini harus berjangka. Jadi berjangka misalkan cuma 2 tahun orang itu sembuh. Nah, itu sudah direncanakan begitu. Biayanya murah, tapi nanti ketika dijual harus mahal. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini harus dikendalikan oleh qalbu kiri sehingga mengalir ke otak. Sehingga otak itu dalam kendali qalbu kiri dan selalu dalam kerangka di jalan Allah.
Makanya ketika ada orang itu selalu mengajak kepada kebaikan, berarti fikir sudah dikendalikan oleh kolbu kiri. Kita bikin obat, ya Allah, mudah-mudahan obat yang saya rencanakan ini nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Kemudian ketika diproduksi, antara biaya produksi dan yang dijual itu kita tidak mengambil untung yang banyak, kasihanlah, supaya bisa sama-sama merasakan. Dan obat itu tidak ada batasan tertentu. Artinya mudah-mudahan orang itu sembuh total sehingga bisa beribadah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini sebetulnya hal-hal seperti ini yang harus dijaga. Jadi kalau pikir berjalan sendirian, maka kecenderungan cinta kepada lebih memilih dunia dan harta benda dan dunia serta memperturutkan hawa nafsu, karena kita tidak menjaga aliran zikir kepada Allah, tidak menjaga keistiqomahan di dalam beribadah, tidak menjaga kesucian jiwa dan fikir menjadi kendali di dalam kehidupan kita, menjadi pemimpin, menjadi pengambil keputusan, sehingga banyak manusia yang jalannya tersesat. Tetapi kalau dengan kemampuan fikir yang luar biasa tapi dikendalikan oleh kolbu kiri atau jiwanya, dan jiwa itu selalu berkomunikasi dengan Allah dan menjaga kesuciannya, maka itu yang diharapkan dalam kehidupan kita umat manusia sehari-hari. Mudah-mudahan itu memberikan manfaat Bapak Ibu. Hati-hati bahwa fikir itu derajatnya di mata Allah sangat rendah dan akan terangkat derajatnya manakala fikir itu dikendalikan oleh kolbu kiri yang di dalamnya ada jiwa, yang mana jiwa itu mampu berkomunikasi dengan Allah, sehingga kolbu kiri atau jiwa selalu melakukan pendampingan terhadap fikir sehingga fikir selalu di jalan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.